Halo teman-teman, salam sehat selalu, kembali bersama dengan Bung Ropan. Saya akan melanjutkan obrolan atau pembahasan preview tentang siapa yang akan menantang The Reds Liverpool yang sudah lebih dulu menancapkan kaki mereka di final Piala FA pada musim ini. Kita tahu bahwa pertarungan antara Liverpool dan Manchester City di Wembley kemarin itu dimenangkan oleh pasukan Jurgen Klopp. Dengan 3-2 menghadapi pasukan Pep Guardiola. Dan pupuslah harapan bagi City untuk bisa meraih treble pada musim ini karena mereka tersisih di Piala FA. Kalau mereka bisa lolos ke final, kemungkinan membuat treble, meraih 3 trofi itu terbuka di depan mata Manchester City. Dengan kegagalan di Piala FA, tinggal 2 yang akan diburu oleh Pep Guardiola bersama pasukannya, yaitu di Piala Liga Champions di UCL dan di IPL. Di IPL pun mereka terus dimepet habis oleh Liverpool dengan selisih 1 poin. Ini sangat rame kalau bisa dikatakan. Dan kemudian di semifinal UCL mereka ketemu dengan Real Madrid. Itulah 2 piala yang sedang diincar oleh Manchester City. Dan sekarang kita akan melihat apakah The Blues Chelsea yang ditangani oleh Thomas Tuchel ini mampu lolos dari hadangan Crystal Palace dalam duel di Wembley pada Minggu malam pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Thomas Tuchel sebagai pelatih tentunya mentargetkan bahwa inilah kesempatan mereka, satu-satunya peluang untuk bisa menjadi juara di Piala FA, karena mereka sudah pupus di Liga Champions, tidak bisa menjadi juara lagi, mempertahankan gelar mereka karena kalah agregat dengan Real Madrid. Walaupun mereka menang di leg kedua di Santiago Bernabeu dengan 3-2, tapi sangat disayangkan Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan harus tersisih. Kalau di Liga Premier ini juga sangat berat karena perburuan gelar juara itu hanya ada di City dan di Liverpool. Jadi Piala FA harus diamankan. Dan menarik, kalau mereka bisa mengalahkan Crystal Palace di semifinal, mereka akan mencoba untuk membalas dendam di mana mereka kalah melawan Liverpool di final, juga berlangsung di Wembley, Carabao Cup atau Piala Liga. Dan kita tahu bersama Chelsea kalah dengan adu penalti 10-11 saat penjaga gawang mereka Kepa Arrizabalaga gagal mengeksekusi penalti. Nah, perjuangan bagi Chelsea tidak mudah. Mereka harus bisa mengalahkan tim sesama London, Crystal Palace, yang tampil bagus di semifinal. Palace ini di luar dugaan mengalahkan tim asuhan Frank Lampard, Everton, dengan 4-0 di Selhurst Park. Ini memang luar biasa. Diharapkan bahwa Everton yang akan memenangkan pertandingan, tetapi justru mereka dibungkam habis, diredam oleh tim asuhan Patrick Vieira ini dengan kekalahan yang telak di Selhurst Park. Dan membuat sekarang Palace menantang Chelsea. Nah, kita lihat lagi ke belakang. 2 pertemuan mereka di IPL antara Chelsea dan Crystal Palace. Itu semua dimenangkan oleh Chelsea. Bahkan Crystal Palace tidak membuat sebiji gol pun dalam 2 pertemuan. Tahun lalu dalam pembukaan di Liga Premier di 14 Agustus 2021, Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan menang dengan 3-0 di Stamford Bridge. Dan mereka luar biasa tampil saat itu. Membuat Crystal Palace itu hanya membuat 1 on target dan mungkin hanya 4-5 tembakan. Dan terulang lagi ketika bermain pada Februari yang lalu di 2022, kalau tidak salah tanggal 9, itu bermain di Selhurst Park. Hakim Ziyech menentukan kemenangan bagi Chelsea di penghujung laga. Jadi gol semata wayang dari Hakim Ziyech ini yang menentukan 3 poin Chelsea yang mereka bawa pulang dari markas Crystal Palace. Dan dari sini bisa digambarkan bahwa peluang Chelsea untuk bisa mengalahkan Crystal Palace terbuka. Apalagi kedalaman skuad mereka oke. Namun tetap hasil akhir akan ditentukan di lapangan. Boleh mengunggulkan Chelsea, tetapi potensi kejutan masih bisa terjadi dengan Crystal Palace yang justru bisa ke babak final. Jadi tetap harus berhati-hati bagi pasukan Thomas Tuchel, tidak terlalu overconfidence, tidak terlalu percaya diri, karena ini kuda hitam yang sangat berbahaya. Mereka sebagai underdog lebih enak masuk lapangan. Nothing to lose, bermain dengan menikmati permainan, termotivasi tinggi,
dan bisa membuat bahwa Crystal Palace itu sudah akan bisa memenangkan pertandingan. Jadi pemain-pemain belakang juga Chelsea tidak boleh lengah, ya, walaupun unggul secara kualitas, tapi bisa saja Patrick Vieira bisa melakukan sesuatu dan mereka bisa memukul Chelsea karena Manchester City aja dalam 2 pertandingan di IPL musim ini tidak menang, 2 kali imbang menghadapi dengan Crystal Palace. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Chelsea bisa lolos ke semifinal setelah mereka bisa mendapatkan 4 kemenangan, ya, mulai dari putaran ketiga dari Chesterfield mereka bisa menang, kemudian menang dari Plymouth juga, terakhir dengan Luton dalam pertarungan seru dengan 3-2 melawan Luton di putaran kelima, sebelum mereka mengalahkan Middlesbrough 2-0 di Riverside, ya. Dan bagi Crystal Palace mereka juga melewati 4 pertandingan dengan baik. Selain mengalahkan Everton di perempat final, mereka mengalahkan Stoke City di putaran kelima. Hartlepool juga mereka menang di putaran keempat dengan 2-0, dan di putaran ketiga mereka mengalahkan Millwall dengan 2-1. Secara total Palace ini mencetak 10 gol dan hanya 2 kemasukan. Ada 2 clean sheet, ya, Hartlepool dan juga dengan Everton yang mereka lakukan. Tetap menggambarkan bahwa mereka punya kekuatan. Chelsea bisa mencetak 12 gol tapi ada 4 gol mereka kebobolan. Ini juga harus dipertimbangkan di dalam duel. Atmosfer di IPL tentunya beda dengan atmosfer yang ada di Piala FA. Dan ini piala tertua yang ada di dunia, yang berlangsung di Inggris. Dan kebetulan ini adalah 150 tahun, ya, berlangsungnya Piala FA. Ini ulang tahun Piala FA 150 tahun. Jadi ini gengsi luar biasa, ya, bagi siapapun yang bisa menjadi juara di Piala FA pada tahun 2022 ini. Makanya Liverpool begitu ngotot untuk bisa mendapatkan ini. Tinggal tergantung siapa lawan mereka di final. Apakah Chelsea atau dengan Crystal Palace. Kita lihat siapa yang akan membuat gol. Lukaku ini sejauh ini 3 gol paling tinggi di antara semua pemain Chelsea dari 12 gol yang mereka ciptakan di Piala FA. 2 lainnya itu Ziyech mencetak 2 gol dan Timo Werner 2 gol. Jadi kita akan tunggu apakah Lukaku ini akan kembali lagi ke performa terbaik dia. Apakah juga Thomas Tuchel akan memberikan kesempatan di dalam starting 11 menghadapi Crystal Palace nanti malam di Wembley. Kita tunggu itu. Karena memang dia harus dimotivasi. Baru 12 gol dalam 36 pertandingan terakhir. Sangat-sangat minim yang dibuat oleh Romelu Lukaku. Ya, pemain berusia 28 tahun ini asal Belgia. Jauh dibandingkan dengan performa dia dalam 2 musim bersama dengan Inter Milan, yang mencetak 47 gol dari 76 pertandingan. Jadi ini memang jauh sekali, ya, bagi kalau menilai seorang Lukaku. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa dia jual saja. Tapi terlalu mahal ketika dia didatangkan, ya. Mahal sekali, ya, di atas 1 triliun. Siapa yang mau beli dengan gaji yang begitu tinggi? Sehingga ini menjadi tantangan bagi Lukaku, ya, yang sempat berseteru karena tidak suka dengan sistem dari Thomas Tuchel sebelum dimaafkan. Dan dia harus, kalau dia ditampilkan di dalam starting 11, dia harus bisa menjawab kepercayaan ini, ya, yang diberikan oleh Tuchel. Tapi dia sudah membuat 3 gol. Ya, saya berharap dia akan membuat gol kalau dia dipercayakan tampil, baik sebagai pemain utama atau sebagai super sub. Karena kita lihat di starting 11-nya Thomas Tuchel ini, mungkin Mendy akan dimainkan di sana dengan, kita tidak tahu apa 3-4-3 atau 3-4-1-2, 3-4-2-1, atau bahkan dengan 4-3-3 yang akan dimainkan oleh Tuchel. Kalau katakan dengan 4 pemain belakang, bisa aja Malang Sarr dari sana, Rudiger, Thiago Silva yang akan bermain, ya. Mungkin saja ada Azpilicueta atau Christensen yang langsung dimainkan. Azpi didorong agak bermain ke tengah bersama dengan Jorginho dan Kante atau Kovacic. Siapapun yang dimainkan, tergantung dari Thomas Tuchel. Yang menjadi sekarang pemikiran kita, siapa yang akan ada di lini serang. Lukaku, Mason Mount dengan Ziyech atau Lukaku. Katakan ini saya coba dengan Lukaku. Walaupun Kai Havertz atau Werner bisa dimainkan, bahkan lebih dulu dimainkan. Tapi katakan kalau dengan Lukaku, di belakang bisa Pulisic dengan Ziyech, atau Mount dengan Ziyech, ya, atau Havertz dengan Pulisic. Kita akan tunggu ini apa taktik strategi yang akan dimainkan, opsi yang dipilih oleh Thomas Tuchel untuk menghadapi Crystal Palace. Namun tetap hati-hati, walaupun Palace tidak punya pencetak gol terbanyak di Piala FA mereka, Olise, tapi mereka masih punya 3 pemain depan yang menakutkan. Yang pasti Wilfried Zaha, kedua ada Mateta, dan ketiga ada Ayew.
Ya, Andre Ayew ini pemain yang sangat berbahaya, 3 pemain ini yang harus diperhatikan. Ya, beruntung mereka tidak masih memainkan Conor Gallagher karena ada regulasi, ini pemain dari Chelsea yang tidak bisa dimainkan. Namun apapun itu, bagi Rudiger, bagi Silva di belakang harus tetap mengontrol Ayew, Zaha dan Mateta ini yang bisa mendatangkan bahaya, ya, petaka buat Chelsea, buat penjaga gawang Mendy. Belakang mereka boleh dikatakan orang ini kebobolan 43 gol, mereka bobol di IPL, tetapi kalau lihat di FA baru 2 kebobolan. Jadi Andersen di belakang Guehi yang dipanggil di tim nasional oleh pelatih Gareth Southgate bagus, dengan penjaga gawang Kate Butland baik sekali. Mereka memang tidak punya Mitchell, ya, bek kiri yang bagus yang juga dipanggil di timnas, tapi Mitchell ini cedera. Kita tinggalkan Ward yang bisa bermain di sana, Klein di kanan dan Ward di kiri. Itulah kombinasi 4 pemain yang akan ditampilkan oleh Patrick Vieira. Kita lihat nantinya bagaimana duel antara Chelsea yang lebih diunggulkan dibandingkan Crystal Palace, namun tetap harus waspada karena sekali lagi kejutan bisa terjadi dan Palace justru yang akan menantang Liverpool. Oke, sampai di sini preview saya tentang semifinal antara Chelsea dan Crystal Palace dengan keunggulan sedikit presentasi ada di Chelsea. Namun ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Saya akan membacakan yang saya sudah janjikan dari kemarin-kemarin. Pemenang-pemenang yang belum saya umumkan ini antara Madrid dan Chelsea yang berakhir 2-3 untuk Chelsea di Bernabeu saat itu. 3 yang mendapatkan giveaway adalah Mas Sugiarto, ya, Sugiarto, kemudian Tonggina Simanjuntak dan Rob Fred. Jadi ketiga nama-nama ini bisa hubungi saya, langsung DM saja ke Instagram Inilah Ropan. Ya, ke Instagram Inilah Ropan, Pak Sugiarto, Tonggina Simanjuntak dan Rob Freds yang diundi, nama mereka keluar. Kemudian ada juga komentar wasit Anthony Taylor yang waktu itu, yang saya harus sebutkan juga, ada 3 orang yang mendapat giveaway, Rian Munir, Isman Tuhulele, dan Bunga Azalea. Jadi sekali lagi, Rian Munir, Isman Tuhulele, dan Bunga Azalea. Ya, silakan DM saya. Anda mengirimkan alamat lengkap rumah Anda dengan kode pos, tentu dengan nomor HP Anda ke Inilah Ropan. Dan terakhir adalah ATM melawan City yang berakhir 0-0 di Wanda Metropolitano. 3 yang diundi yang bisa mendapatkan giveaway di sini adalah Fasri Imam Pratama Butar-Butar, kemudian Lanitan dan Mazrul Fahmi. Ya, jadi 3 pemenang, Fasri Imam, Lanitan dan Mazrul Fahmi. Jadi akan mendapatkan 1 sendal dari Leones persembahan PT SK Prima Eva dan 2 kaos Leones. Jadi 2 kaos Leones seperti ini, 2 kaos Leones yang akan diberikan oleh nama-nama yang saya sebutkan. Kemudian ada juga sendal dari Leones, ya, Porto Black 3 dan kemudian Columbia Black. Ini bagus-bagus, ada dari Hawaii. Ini Malibu Army. Jadi ini akan diberikan kepada Anda persembahan dari Leones, tentunya dengan PT SKA Prima Eva. Selamat buat Anda semua. Nanti untuk tebak skor Liverpool dan City akan diumumkan pada besok, termasuk tebak skor untuk pertandingan Chelsea dan Crystal Palace. Anda silakan berkomentar, tentu komentar dengan bijak, komentar dengan santun, ya, dengan baik-baik. Pandangan Anda, komentar Anda tentang pertandingan antara Chelsea melawan Palace di Wembley. Kemudian siapa yang akan memenangkan pertandingan menurut Anda? Skornya berapa? Ini saya tunggu, ya. Anda mengirimkan di kolom saya, karena saya tahu Anda tuh sangat hebat-hebat semua dalam menganalisis. Ini yang menarik, sehingga saya membuka. Silakan Anda berpendapat di kolom channel YouTube Bung Ropan. Dan terima kasih buat Anda semua yang terus pantengin channel YouTube ini dan yang sudah subscribe, sehingga channel ini bisa berkembang. Tanpa Anda saya pikir tidak ada apa-apanya, sulit untuk bisa berkembang. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, ciao.